Bapak-bapak, kita akan juga melibatkan ada mahasiswa dari Institut Bisnis dan juga Komunikasi Swadaya Swins yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami. Silakan. Perkenalkan Mas, namanya siapa dan pertanyaan ditujukan kepada siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Fuad Mustafa Ainal Ahyar dari Swadaya Institute Communication and Business. Saya ingin bertanya kepada Bapak Arya Bima, kalau semisal PDIP mau berkoalisi dengan pemerintah, apa yang akan terjadi kalau misalnya tidak ada oposisi? Itu aja Mas? Ya, itu aja. Terima Kirain kasih. mau memborong pertanyaan Mas. Mas Arya Bima, silakan langsung ditanggapin Mas. Ya, kata oposisi sebenarnya untuk sistem presidensial itu kurang tepat. Kalau yang sistem parlementer itu suatu hal yang tepat. Tapi oposisi dalam pengertian yang substantif yaitu bagaimana memperkuat fungsi check and balance, bagaimana fungsi DPR dan memperkuat trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, ini perlu. Adanya partai yang di luar kekuasaan atau tidak dalam kekuasaan. Mengapa? Supaya fungsi check and balance ini tidak check and balance yang semu, check and balance yang efektif. Partai di luar pemerintah ini harus eksis dan bagaimana partai di luar pemerintah ini juga harus aktif. Ya. Kalau semuanya itu dalam satu pemahaman yang sama antara eksekutif dan legislatif, saya melihat tanpa adanya kontrol berbagai kebijakan pemerintah. Sedangkan sebenarnya fungsi check and balance di legislatif ini kan merupakan agregat dan artikulator dari masyarakat yang sebenarnya ada defisit akses yang perlu dijembatani oleh legislatif dalam kaitan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Nah, kalau semuanya ada di dalam lingkup pemerintah, saya melihat roda pemerintahan dalam keseluruhan, dalam artian eksekutif, legislatif dan yudikatif ini tidak terjadi saling kontrol. Tetapi harus dipahami bahwa partai yang di luar pemerintah tidak boleh destruktif, tidak boleh asal beda, tidak boleh a priori. Partai di luar pemerintah harus memberikan berbagai persandingan-persandingan alternatif kalau toh itu mengkritik. Ya. Ini penting dan itu pun hanya di tingkat pusat. Hari ini Gerindra dan PDI Perjuangan sudah membicarakan kerjasama untuk mengusung kepala daerah di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, misalnya di daerah pemilihan saya. Karena dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini Mas ya? Hari ya, dan kan seterusnya Mas? Ya kita kan sudah mulai ini, pilkada kan bulan November. Tentunya antara Gerindra, antara Demokrat, antara Golkar di tingkat kabupaten, kota dan provinsi terjadi pembicaraan untuk mengusung kepala daerah. Dan kalau toh ada kepala daerah dari PDI Perjuangan, baik itu di kabupaten kota atau di provinsi, ini kan tidak bisa sebagai kepala daerah yang oposisi dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat adalah mempunyai mata rantai dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Maksud saya begini, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, partai oposisi itu tidak identik dengan tadi partai yang a priori. Kalau ada yang di luar pemerintahan, itu hanya di tingkat pusat dan itu pun dalam rangka penguatan fungsi check and balance. Saya kira itu. Dan juga masyarakat mendengarkan keterangan Mas Bimo, kan kita sudah melihat bahwa insya Allah pemilu sudah selesai ya. Kita masih tunggu keputusan MK. Insya Allah 22 April akan keputusan MK selesai ya. Ya siapapun yang terpilih tentu harus kita hormati secara bersama-sama. Karena presiden yang terpilih di 14 Februari 2024 yang lalu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo sekali lagi berulang-ulang kali menyampaikan bahwa beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Menjadi presiden seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi mari kita berdoa dalam bulan yang baik ini, insya Allah silaturahim akan berjalan antar tokoh dan semangat persatuan itu akan terwujud dan insya Allah Indonesia ke depan jauh lebih baik nantinya. Baik, saya pikir saya setuju dengan Bung Andri. Siapapun yang terpilih
harus kita hormati. Siapapun yang terpilih kita belum tahu sampai sekarang. Tunggu keputusan MK. Belum tentu Prabowo. Sabar, sabar. Nah gitu kan, artinya apapun keputusan nanti kita terima saja gitu ya. Karena ada pakar tata negara mengatakan beberapa peluang yang boleh terjadi diputuskan oleh MK. Beberapa, 2 diantaranya mengatakan oleh pakar tata negara kita ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan. Yang kedua, dari berbagai kemungkinan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yaitu mendiskualifikasi. Siapa yang didiskualifikasi, Bang? Katanya dia ini adalah cawapres gitu ya. Pakar komunikasi, pakar hukumnya siapa? Boleh pakai Denny mic, Bang? Indrayana. Oh, pakar hukumnya Denny Indrayana. Mengatakan Oh, itu. iya, Oke. sudah. Jadi ada 2 kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan, 2 diantaranya. Artinya apa mau saya katakan, hanya memperkuat saja bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nanti belum tentu Prabowo yang jadi presiden. Kita tunggu saja. Karena menurut saya, tunggu sebentar. Karena hukum tata negara Yusril mengatakan yakin bahwa Prabowo menang. Ya. Baru kemudian pengacara kami Todung mengatakan bahwa ini akan dikabulkan. Jadi dua-duanya optimis. Kita tunggu sajalah. Ya. Siapa yang nanti diputuskan itulah menjadi presiden Jadi, kita. Jadi mungkin belum sebelum bisa Emrus, pertanyaan ya. dari mahasiswa mengatakan bahwa kalau PD Perjuangan misalnya jadi oposisi, kira-kira begitu ya. Terus terang saya mengatakan, saya bukan kader PD Perjuangan. Fakta menunjukkan PD Perjuangan siap jadi pemerintah ketika pemerintahan Joko Widodo 2 periode. Siap jadi oposisi ketika SBY 2 periode. Jadi mereka itu sudah pengalaman di posisi pemerintah maupun di posisi Baik, Bang Emrus. oposisi. Demikian. Sedikit ingin menyampaikan, sedikit juga mengkoreksi apa yang disampaikan Bung Emrus tadi soal keputusan MK. Artinya gini, dalam negara demokrasi atau orang yang mazhabnya sangat demokratik pasti akan melihat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Bayangkan kata-kata itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya apa? Kita tidak lagi bisa menegasi bahwa 2024 ini sudah ada presidennya yang terpilih. Nah kedua, Bung Emrus juga salah juga mengambil. Boleh gunakan mic, Bang. Bukan KPU, tapi itu rakyat juga, itu fakta. Jadi Rakyat. maksudnya Emmanuel Jangan gini juga- Bang. Abang dengan pakar hukum Abang, kebetulan Denny Indrayana ini pernah kami jadikan pengacara di 2019 Bang. Dan waktu itu Pak Prabowo kalah di MK. Jadi saya tahu persis itu Bang. Jadi saya ingin sampaikan, yang disampaikan Immanuel itu gini, Abang jangan sampai tidak menghargai 58% rakyat yang memilih Pak Prabowo dibandingkan, sebentar Bang, dibandingkan 24% dan satu lagi berapa? 16 ya? 16%. Jadi kan Hakim MK pun tentu akan menggunakan kemampuannya secara objektif dan rasional. Dan tentu sekali lagi hakim ini akan menghormati pilihan mayoritas rakyat Indonesia. Selesaikan dulu. Dituntaskan. Silakan. Iya, Tadi saya maksud berharap saya gini, bahwa narasumber yang Bang Emrus ambil itu seharusnya narasumber yang kredibel. Ini kan banyak, pertama si Andri tadi bilang si Indrayana itu 2019 pernah gagal. Kedua, dia pernah menyampaikan hoax. Masa orang yang begini bisa akan dijadikan narasumber? saya kira Seharusnya Bang kita- Emrus sebagai Mas Arya akademisi Bima, Mas Arya bisa Bima memilih kembali. itu dong. Oke. Itu lebih bagus. Mas Arya Bima, tadi kita kan tidak menjawab ngomongin kalau orang ya, sudah ada orang yang nggak ada di situ. keputusan MK, kawan adik-adik mahasiswa. Tapi sekali lagi bahwa sengketa pemilu di Bawaslu atau sengketa pemilu di MK itulah konstitusional. Inilah konstitusi kita, inilah aturan main kita. Maka kita tunggu saja bagaimana proses daripada sengketa pemilu ini, baik dari 01 maupun 03. Saya sepakat siapapun nanti yang jadi presiden adalah menunggu hasil keputusan MK. Saat ini kita tidak hanya bicara soal hasil perhitungan suara KPU, tapi proses kenapa hasil itulah yang masih kita sengketakan. Kita tunggu aja dari Mahkamah Saya Konstitusi. dipahamin MK itu adalah prosedur demokrasi. Oke. Tapi substansi demokrasinya bagaimana rakyat nanti lebih sejahtera. Kita tunggu bersama Itu benteng yang terakhir diinginkan. Mahkamah Konstitusi di negeri tercinta Indonesia, Bapak-Bapak. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.